Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suka-Suka, suara kita, suara Wika. Ketemu dengan saya Ali Koboy dan kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan Ibu Abrista. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Bang Ali. Alhamdulillah, aduh cerah sekali hari ini Bu ya. Iya. Semangat ya. Ya. Oke, Bu, ada pertanyaan nih Bu. Ya. Apa saja manfaat penelitian untuk mahasiswa Bu? Baik Bang Ali, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang saya akan jawab berdasarkan kategori ya. Ada 2 kategori nih di sini manfaatnya Bang Ya. Ali. Jadi yang pertama itu adalah untuk kampusnya atau Ya. untuk institusi akademiknya. Nah, di sini manfaat penelitian adalah bahwa itu dapat berkontribusi terhadap program studinya, Ya. keilmuan program studi ya. Misalnya Bang Ali program studinya di kesenian. Gitu Kesenian. ya. Nah, nanti apa yang Bang Ali hasilkan dari penelitian itu nanti akan berkontribusi terhadap program studinya. Keilmuan di program studi maksud saya. Iya. Nah, yang kedua adalah manfaat untuk personal mahasiswa itu sendiri, Bang Ali. Iya. Nah, jadi ketika mahasiswa itu melakukan penelitian, Iya. maka dia terlatih untuk Iya. berpikir kritis, Kritis. logis, dan sistematis. Critical thinking Critical and thinking. systematic. Betul sekali, karena kan ini adalah karya ilmiah ya Bang Iya. Ali ya. Jadi apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan proses penelitian itu semuanya dilalui dengan kemampuan berpikir kritis. Jadi ada benefit personal juga ya Bu? Ada personal benefitnya. Oh ya, satu lagi Bang Ali. Jadi apalagi ketika misalnya mahasiswa itu mempresentasikan hasil penelitiannya. Nah, Ketika mereka menghasilkan hasil penelitiannya, baik itu di lingkungan internal fakultas ataupun di luar, misalnya Iya. dalam bentuk conference ataupun seminar, maka itu juga akan melatih kemampuan mereka dalam presentasi. betul sekali. Untuk Gitu. public speaking. Betul, karena Iya. nggak setiap mahasiswa itu mereka punya rasa percaya diri Iya, gitu iya, kan iya. untuk tampil di publik gitu. Tapi dengan adanya skripsi mungkin itu akan melatih mereka. Melatih juga. jam terbang juga ya untuk public speaking. Betul Oke Bu, sekali. nextnya nih Bu. Iya. Bentuk-bentuk penelitian apa saja nih Bu yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa? Baik, jadi saya juga akan jawab overall itu mungkin ada yang 2 kategori, 2 tipe lah, 2 jenis ya. Jadi ada yang wajib dan Iya. ada yang sunnah. Sunnah. Jadi yang wajibnya emang berdasarkan kebijakan kampus itu sendiri, bahwa mahasiswa S1 itu normally mereka harus menghasilkan karya tulis dalam bentuk skripsi. Oh, oke, ya. Ya, nah jadi skripsi itu ya sebetulnya hasil dari penelitian. Jadi Penelitian. proses dari penelitian yaitu bentuknya skripsi. By research gitu ya. By research, betul. Nah, itu yang wajib Bang Ali. Tapi untuk mungkin kampusnya yang tidak mewajibkan adanya skripsi atau mungkin mahasiswa secara sukarela Iya. untuk melakukan penelitian itu juga bisa Bang Ali. Bisa juga ya. Betul, bisa. Jadi kalau misalnya mereka punya kemampuan untuk meneliti, mereka bisa melaksanakan itu secara mandiri, Iya. ya, lalu mereka publish secara mandiri. Jadi dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Nah, tapi ada juga yang by project. By project. Iya, mungkin mahasiswa bisa dapat project dari kementerian atau misalnya mitra-mitra luar gitu Iya. ya. Nah, itu juga oke gitu Iya. kan. Jadi selain mereka dapat dana, mereka juga ikut berpartisipasi aktif, dapat experience Iya. gitu ya untuk meneliti. Nah, itu biasanya ada yang by project. Nah, Oke. jadi tadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang sunnah. Oke Bu, selain itu langkah awal untuk melakukan penelitian itu harus apa saja tuh? Baik, jadi itu merupakan permasalahan yang cukup klasik dan saya bilang Klasik ya? umum ya. Iya. Jadi semua mahasiswa itu merasa bingung, how can I start my Iya, research startnya gitu gimana kan? nih gitu. Betul, betul. Nah, jadi sebetulnya ada banyak bicara ya Iya. Bang Ali ya. Apalagi kalau misalnya mahasiswanya kreatif dan inovatif. But overall mungkin saya bisa jawab seperti ini. Langkah awalnya adalah ketika mahasiswa itu aktif di perkuliahan, di kelas, dan juga aktif di conference Iya. ataupun seminar gitu, maka sebetulnya itu adalah the first step untuk Iya. mereka mendapatkan ide penelitian. Betul, betul, betul. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena dari conference ataupun seminar-seminar yang dilaksanakan baik itu oleh pihak akademisi maupun non akademisi, Iya. biasanya adalah hot issue. Iya. Iya. Isu-isu yang lagi hype gitu ya Betul di sekali. masyarakat. Iya, apapun program keilmuannya ya, saya Iya. rasa ketika mereka mengadakan seminar ataupun conference ya mereka akan selalu mengangkat tema yang kekinian. Iya. Nah, sebetulnya dari situ mahasiswa bisa
mendapatkan ide atau misalnya mulai saya tertarik nggak sih Iya. dengan tema yang diangkat di seminar ini, atau saya tertarik nggak sih dengan isu-isu yang ada di mata kuliah ini Iya. misalnya. So I think that the first step ya, Oke. itu tahap yang paling awal gitu yang bisa mahasiswa lakukan. Tapi dari isu-isu itu sendiri, si mahasiswa ini kan juga harus ada, ibaratnya harus inline juga ya, Betul. dengan isu yang ingin diangkatnya. Jadi dia ada ketertarikan juga kan ya Bu ya? Sip, betul itu. Begitu ya, jadi betul. ada originalitas juga Betul. yang diangkat Betul. gitu ya. Oke. Jadi mengerjakan penelitian ini sama seperti bekerja, Bang Iya, Ali. iya. Artinya kalau misalnya mahasiswa itu nggak suka atau nggak tertarik dengan tema yang akan Iya. dia angkat, kasihan. Kasihan, Iya, kasihan. Iya kan bukan. Jadi nggak optimal juga gitu, nggak maksimal ya. Iya. Nah Iya. itu paling tidak kita harus memastikan juga ini buat mahasiswa mungkin kita harus kenali Iya. ya. Artinya kenali apa yang saya suka gitu, tema apa yang saya suka, atau paling sederhananya sih sebetulnya dari mata kuliah apa yang saya suka Iya, gitu deh. iya. Gitu. Iya, Gitu ya, benar-benar. Bang Ali ya. Temanya sesuai nggak dengan keinginan kita juga gitu ya. Betul. Oke Bu, selanjutnya nih, banyak sekali nih mahasiswa yang merasa susah untuk dapat ide nih Bu. Ya. Jadi Ibu bisa kasih tips atau triksnya nggak Bu? Baik, baik. Oke, jadi mungkin saya akan jawab berdasarkan pengalaman pribadi lagi-lagi ya Bang Ali ya, bahwa memang ada banyak cara sebetulnya untuk mendapatkan ide penelitian. Iya. Jadi nggak cuma dari mungkin baca buku ataupun baca jurnal gitu, tapi sebetulnya banyak cara tadi saya bilang. Nah, kalau untuk tipsnya itu sendiri tadi tetap rajin ikut conference ataupun seminar, karena mungkin kalau di bangku kuliah Iya. yang diajarkan oleh dosen itu adalah teori. Teori. Betul ya. Nah, sedangkan isu-isu yang lagi hype Iya. tadi mungkin itu Iya. tidak sampai ke bangku kuliah. Betul. Ya. Berkembang terus kan. Betul sekali Bang Ali. Nah, sehingga mahasiswa harus cari di luar bangku kuliah. Iya. Caranya bagaimana tadi? Ikut conference ataupun seminar atau baca jurnal. Iya. Karena baca jurnal pun itu juga cukup cukup membantu. Iya. Ya, karena jurnal itu kan berevolusi bahkan setiap detiknya banyak yang Iya, nulis benar gitu. benar. Nah, sehingga kita bisa dapat ide dari situ. Atau sebetulnya yang paling dekat dengan kita sendiri itu gini Bang Ali. Jadi permasalahan dalam penelitian itu mungkin muncul dari diri kita. Nah. Artinya dari personal experience. Aha. Gitu. Jadi misalnya kita datang ke bank atau ke restoran misalnya, ke Iya. restoran terus kita nggak puas nih dengan makanannya Iya. atau dengan Pelayanannya. Nah, itu mungkin bisa kita teliti Bang Iya, Ali. iya, Nah, iya. jadi ide penelitian kan misalnya meneliti tentang tingkat kepuasan konsumen di rumah makan A. Betul. Atau Jadi- branding dari suatu rumah makan gitu ya. Iya, Bisa seperti itu ya. betul. Jadi dari kegelisahan personal juga bisa. Oke. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Udah seru banget nih ngobrol-ngobrolnya. Iya, Bang Ali. Nanti insya Allah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, lebih mendalam lagi. Siap. Terima kasih banyak Bu. Oke, Sobat Suka-Suka, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Ali Koboy, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.